Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satulini. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini akan mengkaji buku Ta'lim Muta'alim. Buku yang saya punya seperti ini. Yang akan saya bahas adalah pasal 2 tentang niat dalam mencari ilmu. Yang akan saya bahas ada di halaman 11 dan 12, baris ketiga pada buku ini. Langsung aja. Wa man wajjada lazzatal ilmi wal amali bihi. Artinya, barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmat mengamalkannya, qallama yarghabu fima indan nas, maka dia tidak akan tertarik dengan apa yang dimiliki orang lain. Maksudnya adalah, ketika orang sudah merasakan lezatnya ilmu dan manfaatnya ilmu, orang tersebut pasti akan merasa tidak akan pernah puas, tidak akan pernah merasa cukup akan ilmu yang telah dimilikinya. Dia pasti akan terus mencari ilmu kapanpun, dimanapun, karena ilmu itu bisa kita dapatkan dari manapun, dari buku, dari keluarga, dari belajar di kelas, dari lingkungan sekitar, dari manapun kita bisa dapat ilmu. Banyak ilmu yang bisa kita ambil. Begitupun ketika orang sudah merasakan nikmat mengamalkan ilmu. Ilmu itu ibarat pisau yang semakin diasah semakin tajam. Begitu juga ilmu. Jika kita sering mengamalkan ilmu yang kita miliki tidak akan berkurang, melainkan bertambah karena kita sering mengasahnya. Jadi, orang yang dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmat mengamalkannya, dia tidak akan merasa tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, karena memang waktunya itu lebih banyak digunakan untuk belajar, untuk mempelajari sesuatu, dan untuk mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Jadi dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Ansyadana Syekhul Imamul Ajjalu Al-Ustazu Qiwamuddin Hamad Dubnu Ibrahim bin Ismail As-Safaril Ansori imla'an li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ran. Artinya, Syekh Imamil Ajal Ustadz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansori membacakan syair kepada Abi Hanifah. Saya akan menyanyikan syair tersebut. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi. Artinya, barang siapa menuntut ilmu karena mencari pahala, maka berbahagialah ia dengan karunia dari Allah. Maksudnya, jika kita mencari ilmu di jalan kebaikan dengan mengharapkan ridho Allah, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik juga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fayal husranu talibihi linaili fadarin minal ibadi. Artinya, maka alangkah ruginya bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena untuk memperoleh kelebihan dari sesama manusia. Maksudnya adalah, orang yang menuntut ilmu hanya karena untuk memperoleh kelebihan dari sesama manusia, itu sama saja seperti mencari kedudukan, mencari sebuah kedudukan, di mana itu sama saja seperti mencari kenikmatan dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah bersifat sementara, maka rugi sekali bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kenikmatan dunia. Allahumma illa iza talabal jaha lil amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar
yang artinya lain halnya jika memperoleh ilmu dengan tujuan untuk mencari pengaruh, jika untuk menguatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tanfizil haqqi, memperjuangkan kebenaran. Wa izazid dini, dan memuliakan agama Allah. La li nafsihi wa hawahu, bukan untuk keperluan hawa nafsu sendiri. Fayajuzu zalika biqadari ma yukimu bihil amro bil ma'rufi wan nahi anil munkar. Maka diperbolehkan sekedar melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi boleh kita memperoleh ilmu untuk mencari kedudukan, untuk mencari pengaruh, jika tujuannya adalah untuk menguatkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, untuk memperjuangkan kebenaran dan memuliakan agama Allah, bukan untuk keperluan hawa nafsu sendiri. Waya bagi litolibil ilmi, yang artinya penuntut ilmu hendaknya memperhatikan apa yang sudah disebutkan. An yatafakkaru fi zalika, sebab ia telah mempelajari ilmu dengan penuh kepayahan yang cukup banyak. Apa sih yang harus penuntut ilmu perhatikan? Seperti yang sudah disebutkan di kaidah sebelumnya, jadi penuntut ilmu tidak boleh mencari ilmu atau menuntut ilmu hanya untuk mencari kedudukan atau mencari pengaruh. Boleh mencari kedudukan, tetapi jika kedudukan tersebut digunakan untuk menguatkan amar ma'ruf nahi mungkar, memperjuangkan kebenaran dan memuliakan agama Allah. Jika penuntut ilmu tidak memperhatikan apa yang sudah disebutkan, maka ilmu yang ia pelajari, ilmu yang telah ia peroleh, maka akan menjadi sia-sia. Fa innahu yata'allamul ilma bijahdin katsirin. Maka jangan sampai ilmu yang telah ia peroleh itu fala yashrifuhu ila dunyal haqiratil qalilatil faniyati syi'run, digunakan sarana bendahara duniawi yang hina, sedikit nilainya dan bersifat sementara. Jadi jangan sampai ilmu yang telah kita peroleh itu digunakan hanya untuk mencari uang, mencari kekayaan di dunia, tapi kita juga harus mengamalkan ilmu tersebut kepada orang lain. Syi'run, seperti kata sebuah syair. Saya akan menyanyikan syairnya. Hiyad dunya aqallu minal qalili wa ashiquha azallu minaz zalili. Dunia adalah sebuah perkara yang hanya bersifat sementara. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Jadi maksudnya adalah semua yang ada di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Dan orang yang terpesona padanya itu adalah orang yang paling hina. Tusimmu bisyihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyizuna bila dalili. Artinya, dunia dengan sihirnya membutakan, dan orang yang tenggelam di dalamnya lebih hina dari orang yang hina. Maksudnya adalah orang yang sudah terpesona akan kenikmatan dunia itu seperti tersihir dan dibutakan oleh kenikmatan dunia itu. Dan orang tersebut menjadi orang yang lebih hina dari orang yang hina. Wayan bagi li ahli ilmi an la yuzilla nafsahu bil matma'i fi ghairi matma'ah. Artinya, ahli ilmu itu jangan sekali-kali mempunyai perasaan tamak yang tidak semestinya. Jadi jangan pernah mempunyai perasaan ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya. Wa yataharraza amma fihi mazallatul ilmi wa ahlihi, dan menghindari hal-hal yang dapat menghinakan ilmu dan ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu
harus mempunyai sifat yang dapat menghindari hal-hal yang dapat menghinakan ilmu dan ahli ilmu. Wa yakunna mutawadi'an wat tawadu'u baina takaburi wal mazallatu wal ifatu kazalika. Artinya, ahli itu hendaknya bersifat tawadu, karena tawadu merupakan sifat antara sombong dan ifah. Ifah itu apa sih? Ifah itu menjaga kehormatan diri, menjaga diri dari sikap dan perbuatan yang bisa merendahkan diri sendiri. Yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaqi. Yang artinya, yang keterangan lebih jauhnya bisa kita dapati dalam kitab akhlak. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Mufni Amalia. Saya ingin bertanya terkait video Shawatul Dini yang tadi sudah dijelaskan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar ilmu yang kita miliki tidak sia-sia? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mufni Amalia. Bagaimana cara agar ilmu yang kita miliki tidak sia-sia? Agar ilmu yang kita miliki tidak sia-sia adalah dengan mengamalkannya. Karena jika kita sering mengamalkannya, itu sama saja seperti kita mengasah ilmu yang sudah kita miliki. Ketika kita sering mengasahnya, kita akan selalu mengingat akan ilmu yang telah kita dapatkan. Selain itu, kita juga mendapatkan pahala karena mengamalkan ilmu tersebut dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin bertanya kepada Dini. Tadi yang sudah Dini jelaskan, apa yang dimaksud dengan jangan untuk keuntungan diri sendiri. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siti Nur Afifah. Dalam menuntut ilmu, apa yang dimaksud dengan jangan untuk kepentingan diri sendiri? Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita tidak boleh semata-mata bertujuan hanya untuk mencari pengaruh atau mencari kedudukan di masyarakat. Jangan untuk keuntungan diri sendiri itu maksudnya adalah untuk hawa nafsu kita sendiri. Contohnya, ingin menjadi penjabat karena derajatnya tinggi dan gajinya banyak. Ketika kita ingin menjadi penjabat itu sama aja kita memiliki tujuan untuk mencari kedudukan yang layak karena mendapat gaji yang besar. Seperti itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Mutiara Huda. Di sini saya mau bertanya kepada Shawatul Dini. Menurut Dini tuh, apakah boleh seseorang tuh menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat gitu? Kalau misalnya memang boleh, kenapa, dan kalau nggak boleh kenapa gitu. Selebihnya makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri Nurul. Sebenarnya apakah boleh kita mencari ilmu untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat? Jawabannya adalah boleh. Kita boleh mencari ilmu untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat. Tetapi, jika kedudukan tersebut digunakan untuk menguatkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, dan memuliakan agama Allah. Contohnya gini, ketika kita ingin menjadi guru, tetapi tujuan kita adalah mendapatkan gaji yang besar, itu adalah contoh yang tidak boleh. Kita memiliki tujuan untuk hawa nafsu kita sendiri, untuk kenikmatan dunia, itu adalah contoh yang tidak boleh.
Seharusnya ketika kita ingin menjadi guru, kita harus memiliki tujuan untuk menghilangkan kebodohan pada diri siswa. Kenapa tidak boleh mencari ilmu untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat? Boleh, kedudukan itu boleh, kita boleh mendapatkan kedudukan. Tetapi jika kedudukan itu digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika kita sudah memiliki tujuan yang jelek, itu pasti tidak akan diridhoi oleh Allah. Dan ketika kita memiliki tujuan jelek, itu akan merugikan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita memiliki tujuan yang baik, pasti akan mendapatkan ridha Allah. Sekian video dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Haza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.